Oke, yang tidak atau yang belum rapi siapa nih ya? Coba cek dulu kakak. Udah rapi semua? Udah. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, semoga kita tetap sehat selalu. Dan kita pertama-tama akan mengundang Delta. Dengar suara dan hari ini membawa kembali ke rumah sejak itu. Dan sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan melihat kehadiran kita. Kita coba yang tidak ada berapa orang? Siapa aja itu? Clarissa dan juga orang lain. Untuk beritanya apa ya? Clarissa izin jual orlen sakit. Oke, minggu kemarin kita sudah masuk pada perhitungan pajak bumi dan bangunan. Lanjutannya hari ini adalah mengenai pajak penghasilan. Apa pentingnya kita menghitung pajak penghasilan dan apa pentingnya kita menghitung pajak bumi dan bangunan? Seperti yang kemarin kita sudah pelajari mengenai pajak bumi dan bangunan, itu bisa membantu kita, orang kita dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, hari ini kita akan masuk pada pajak penghasilan. Kira-kira apa itu pajak penghasilan? Penting nggak itu dihitung pajak penghasilan? Oke, itu dulu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini yang akan kita capai ada dua pokok di sini ya. Yang pertama dari pajak penghasilan itu nanti kita akan mampu mengidentifikasi objek PPH dengan benar. PPH itu pajak penghasilan, objek ataupun nanti ada subjeknya. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan benar atau pajak penghasilan yang akan kita bayar atau yang orang tua kita bayar, seperti itu. Kaitan materi ini dengan lingkungan kita seperti apa? Ini boleh dibacakan oleh Greta. Kaitan materi dengan lingkungan peserta didik. Materi mengenai pajak penghasilan dipelajari di kelas 11 IPS. Pada materi ini, guru dan siswa dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung dengan memiliki kompetensi asta kreatif, kolaborasi, tangguh, dan bijaksana. Oleh karena itu, peserta didik juga dapat melaporkan apa yang dia ketahui dari atau pada orang tuanya. Oke, terima kasih Greta. Di sini tadi sudah dibacakan Greta bahwa kaitan materi dengan lingkungan peserta didik ini pasti ada. Ini artinya nanti ketika orang tua kita atau kita membayar pajak dengan mengetahui perhitungannya, kita tidak bisa dibohongi. Nah, satu lagi untuk penilaian mengenai pajak penghasilan nanti akan Bapak bagikan ke KPD. Kita kerjakan semaksimal mungkin dengan berkolaborasi dengan teman-temannya. Walaupun nanti kita berkelompok, kita tetap bisa berbagi dengan kelompok yang lain bagaimana konsep dan urutan-urutan perhitungan pajak penghasilan itu sendiri. Selanjutnya kita akan menyimak video berikut bersama-sama. Direktur Jenderal Pajak mengumumkan profesi YouTuber dan artis telah menjadi salah satu wajib pajak yang harus dipungut pajak penghasilannya. Karena itu, pihak DJP mulai gencar mensosialisasikan aturan untuk meningkatkan kepatuhan para publik figur tersebut. Dari video yang barusan kita simak, kira-kira kenapa YouTuber itu wajib membayar pajak?
atau kenapa YouTuber itu dikenakan pajak penghasilan padahal mereka tidak memiliki penghasilan tetap? Oke, silakan. Oke, ada lagi? Ya, silakan Patrick. Karena semua penghasilan wajib dikenakan pajak. Karena semua penghasilan seharusnya dikenakan pajak. Oke, itu ya. Berarti ada karena itu merupakan objek pajak, karena penghasilan itu seharusnya dikenakan pajak. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan mengenai perhitungan pajak penghasilan. Nah, di sini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang penghasilan, Pasal 21, pajak penghasilan meliputi gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Nah, sampai sini dulu. Ada di situ gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Nah, jadi tadi YouTube pekerja jasa atau bukan? YouTube. Nah, itu pekerja jasa ya. Nah, selanjutnya materi ini kita akan mencari tahu mengenai subjek pajak penghasilan dan objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan. Terus tarif pajak penghasilan. Mengenai 3 materi pokok ini, subjek, objek, dan tarif, ini silakan dicari tahu dulu. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Waktu dan tempat silakan. Oke, udah waktunya udah 5 menit. Silakan mengenai subjek pajak. Siapa aja? Oke, katanya. Warisan yang belum dibagikan dan badan usaha yang didirikan di Indonesia. Warisan yang belum dibagikan atau badan usaha. Terus siapa lagi? Orang pribadi yang berdomisili di Indonesia. Orang pribadi atau orang yang berdomisili di Indonesia, atau boleh dikatakan orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Itu menjadi subjek. Terus yang kedua itu tadi mengenai objek pajak penghasilan, dan ada bukan objek pajak penghasilan. Nah, yang pertama itu mengenai objek. Siapa nih yang sudah mencari tahu tadi? Saya. Marco. Objek pajak penghasilan adalah, saya kasih contoh ya, itu kayak laba usaha, bunga, yang terus yang kayak di invest gitu loh, terus sama hadiah undian. Terus sama objek yang bukan penghasilan itu kayak SU koperasi dan klaim asuransi gitu. Oke, itu benar nggak itu? Coba dipilih, kira-kira benar atau enggak? Benar ya? Nah itu berarti kalau kita misalkan melihat orang menerima hadiah atau undian di TV, itu dikenakan pajak. Terus laba juga. Makanya banyak orang atau perusahaan yang menyembunyikan atau mengurangi laba usahanya untuk menghindari pajak penghasilan. Nah itu bukan menjadi contoh yang bagus. Yang ketiga mengenai tarif pajak. Tarif pajak masih ingat? Ya silakan, boleh si Henry. Tarif pajak itu ada 4: proporsional, progresif, degresif, sama tetap. Tarif pajak ada proporsional, Degresif, progresif, sama pajak tetap. Oke, nah itu kalau tarif pajak ada 4 jenis. Cuma untuk pajak penghasilan kita menggunakan tarif progresif, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sebelum kita masuk pada SKPD perhitungan pajak penghasilan, kita harus mengetahui mengenai tabel penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana kita menghitung pajak terutang itu atau pajak penghasilan? Ini ada mekanismenya, ya. Dari penghasilan bruto, tarif pajak.
Itulah mekanisme perhitungan PPh ini. Oke, sampai sini dimengerti? Oke. Sebelum kita masuk ke Liga PAED, ini boleh diperhatikan dengan seksama. Jika muncul pertanyaan, boleh ditanyakan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD dengan berkelompok. Oke, selanjutnya 3 orang Bapak sebut tadi boleh mengambil amplop berikut ke depan. Silakan dipilih. Setelah itu langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Juta. Pak bilang kali. Si baru juga sama pun. Gimana? Jadi masih itu. Oh, perusahaannya nggak ya? Ini biasa enggak? Berarti 400 4 juta. 4 juta, 4 juta. Jadi nanti 19% Biaya apa tuh? Oh, tarif pajak yang tarif pajak kan PKP 15 juta ini kan ini 5% kali 50. Tapi kan kita nanti Kalau nggak nyampe 50 dan nilai yang Jadi saya akan presentasikan tentang pajak terutang. Oke, ya yang lain ini benar atau enggak nih? Oke, kita cross check ya secara bersama-sama. Nih, saudara Patrick sudah menyampaikan penghasilan per bulan itu 13 juta ya. Terus hasilnya menjadi 148.700.000 dikurang ini adalah yang ini tadi apa nih kira-kira ini apa nih? Ini adalah PTKP. Nah, hasilnya adalah 81.200.000. Ini disebut apa nih? Penghasilan kena pajak atau PKP gitu ya. Terus setelah PKP kita masuk ke perhitungan apa nih? Ini apa? Perhitungan apa? tarif pajak. Tarif pajak. Terima kasih untuk Patrick, tepuk tangan dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh Pak Supriyadi. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan kelompoknya tadi. Kita selanjutnya mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari itu. Atau mungkin dari kalian apa? Ya, silakan saya. Menurut saya kesimpulannya itu semakin tinggi penghasilan kita, semakin banyak penghasilan kita, maka pajak yang dibayar juga semakin tinggi. Ya, terima kasih untuk semua kerjasamanya. Semoga kita bermanfaat untuk lingkungan kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan untuk masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan akan kembali mengundang kita dengar suara menakjubkan ini, membawaku kembali ke rumah sejatiku.